pukul 10 pagi. Lima pemuda diamankan, satu meninggal dalam insiden kericuhan di Pasar Karang Nabire. Nabire, Papua Tengah. Papedanews.com. Kericuhan pecah di kawasan Pasar Karang, Kabupaten Nabire, pada Kamis pagi, tanggal 26 Juni tahun 2025, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur. Di Pasar Karang ada kericuhan yang berawal dari 6 pemuda kita mabuk-mabukan, kemudian melakukan aksi pelemparan terhadap setiap kendaraan yang lewat, termasuk ada yang menghamburkan beberapa mama-mama yang punya jualan. Kemudian anggota yang lewat patroli juga kena lempar, ada beberapa anggota kita yang luka baik di tangan maupun di kepala. Sementara saat ini sudah diobati. Kemudian dari kita Polres Nabire sudah menindaklanjuti hal itu. Ya, situasi kita sudah bisa lihat bersama, arus lalu lintas juga sudah ramai, sudah lancar kembali. Kita sudah laksanakan patroli. Nah, dari penanganan di lapangan pada saat anggota dilempar, mereka terdesak. Mereka juga melumpuhkan ada 2 orang yang sementara saat ini ada perawatan karena pada saat itu anggota memang cuma 8 orang yang melaksanakan patroli siang. Nah, dari pelumpuhan itu ada 2 orang yang dirawat karena kena karet di tangan dengan di kaki karena mereka lakukan pelemparan. Nah, kemudian ada 5 orang yang kita amankan yang melakukan pengrusakan terhadap 2 rumah di rumah masyarakat kita di Pasar Karang. Kemudian ada yang ketangkap membawa sajam, itu pisaunya cukup panjang yang diselipkan di punggung. Nah, untuk ke-5 orang ini nanti kita lidik dulu sejauh mana keterlibatan mereka di lapangan dengan perbuatan mereka hari ini. Sementara 2 korban yang tadi ada kena peluru karet karena anggota kita overmok pembelaan diri karena diserang, itu sementara perawatan, biarkan dulu mereka perawatan. Dan informasinya yang tadi sempat ada yang jatuh di pinggir got itu karena waktu chaos dia lari, waktu lempar ada yang jatuh di pinggir got itu yang sempat kita dari polisi juga tolong antarkan dengan mobil ambulans. Informasi awal dia meninggal. Nah, ini kita harus luruskan semua. Nanti kita akan tanyakan dokter dulu penanganan awal di sana seperti apa. Kemudian kita lihat lagi ke dalam internal urut-urutan prosedur yang kita lakukan seperti apa. Andai kata pun ada kekurangan prosedur di dalam hal ini, mungkin ada prosedur yang dilewati, kami tetapkan akan lakukan penyelidikan internal. Yang pastinya saya mohon kepada kita sekalian, kita tolong bersabar, kita lihat situasi ini. Pasar Karang ini dari dulu selalu chaos. Chaosnya itu diawali dengan beberapa pemuda yang mabuk, kemudian mabuk, lempar masyarakat, lempar anggota yang berjaga, bahkan rekan TNI pun pernah pecah kepala, kalau tidak salah 2 bulan yang lalu itu. Sampai akhirnya anggota harus turun untuk mengecek. Nah, kembali lagi, terlepas dari semua yang terjadi hari ini, saya mohonkan kepada kita sekalian, orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat yang berada di Pasar Karang, tolong pastikan anak-anak muda jangan mengganggu. Ya, ini bukan semua oknum, tapi karena dari perbuatan mereka berenam, kemudian provokatori 20-30 rekannya, akhirnya terjadi pelemparan kepada semua kendaraan yang lewat, sampai korbannya anggota, sampai akhirnya berdampak kepada penanganan terakhir. Tolong kita semua perhatikan ini dengan baik. Mari, terlepas dari persoalan yang ada, keamanan merupakan tanggung jawab kita bersama. Jadi, mari kita sama-sama jaga ketertiban di ibu kota provinsi ini, ibu kota Nabire. Hal-hal yang terjadi saya tangani, seperti yang tadi saya sampaikan, kami akan profesional dalam menangani. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Selamat siang. Mungkin ada pertanyaan? Berapa orang yang diamankan? Tadi sempat ada 5 orang yang diamankan. Ya, ada 5 orang itu mereka yang melakukan pelemparan itu ada 3 yang sudah diamankan. Terus yang 2 itu
terakhir itu ketangkap karena bawa sajam. Dalam kondisi juga tadi ada bau miras. Jadi kita amankan supaya kita lihat peran mereka apa pada saat terjadi itu. Kan ada pengerusakan juga, sama penyerangan ke masyarakat dan lempar. Mungkin seperti itu. Kemudian berarti 3 orang di rumah sakit ya, C2 yang dalam perawatan, yang 1 MD ya? Ya, yang 1 MD ini kita belum tahu penyebabnya apa, karena tadi yang saya tahu laporan dari Pak Kasat itu dan rekan-rekan di lapangan sebelum kita turun itu bahwa yang bersangkutan waktu chaos dia lari dan ditemukan di pinggir got. Jadi itu entah bagaimana prosesnya. Insiden ini dipicu oleh ulah 6 pemuda yang diduga dalam pengaruh minuman keras. Mereka melempari kendaraan yang melintas, mengganggu pedagang, dan bahkan menyerang personel polisi yang sedang bertugas. Kapolres Nabire, AKBP Samuel D. Tatiratu, SIK, dalam keterangannya menegaskan bahwa situasi saat itu sangat tidak terkendali. 6 pemuda yang dalam pengaruh miras melakukan pelemparan terhadap pengendara dan pedagang. Bahkan anggota kami yang sedang berpatroli juga menjadi sasaran lemparan, ujarnya. Dalam upaya penanganan cepat di lapangan, polisi terpaksa mengambil tindakan tegas setelah diserang. 2 pemuda mengalami luka akibat tembakan peluru karet saat polisi membela diri. Anggota kami hanya 8 orang saat itu, dan menghadapi puluhan massa. Kami harus bertindak sesuai prosedur untuk mengamankan situasi, jelas Kapolres. Selain 2 orang yang terluka, 5 pemuda diamankan dari lokasi kejadian. 3 orang diduga sebagai pelaku utama pelemparan dan pengrusakan rumah warga, sementara 2 lainnya tertangkap membawa senjata tajam dengan kondisi tercium aroma alkohol. Salah satu senjata ditemukan terselip di punggung pelaku. Tragisnya, seorang pria ditemukan terjatuh di pinggir gat setelah berlarian saat kekacauan terjadi. Korban dievakuasi menggunakan ambulans, namun belakangan dinyatakan meninggal dunia. Kapolres menyatakan pihaknya akan menyelidiki secara menyeluruh penyebab kematian tersebut. Kami akan minta penjelasan dari pihak medis dan melakukan evaluasi prosedur di lapangan. Jika ditemukan pelanggaran, kami akan lakukan penyelidikan internal, tegasnya. Kapolres juga mengingatkan bahwa Pasar Karang merupakan salah satu titik rawan yang berulang kali menjadi lokasi kericuhan serupa. Bahkan 2 bulan sebelumnya, seorang anggota TNI menjadi korban dalam insiden pelemparan di lokasi yang sama. Mengakhiri pernyataannya, Kapolres mengimbau masyarakat, khususnya para tokoh masyarakat dan orang tua, agar mengawasi anak-anak muda dan tidak membiarkan mereka terlibat dalam aksi mabuk-mabukan dan kekerasan. Ini bukan hanya urusan polisi. Ketertiban dan keamanan di kota Nabire sebagai ibu kota Papua Tengah adalah tanggung jawab bersama. Mari kita jaga bersama, tutup Kapolres. Muhammad Irfan, papedanyustv.com melaporkan.